Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahlani, NPM 19110974 dari Fakultas Syariah, Konsentrasi Administrasi Keperadaan Islam. Tugas ini diajukan untuk memenuhi syaratnya lulus mata kuliah Hukum Keluarga di negara Muslim dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Syafiq SHIMH. Adapun pembahasan kali ini adalah pengaturan wali nikah dalam hukum keluarga di negara Muslim, khususnya di negara Irak, Brunei Darussalam, Turki, dan negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Baiklah, kita akan membahas pengaturan wali nikah di negara Irak. Secara mayoritas, masyarakat Muslim Irak menganut mazhab Hanafi. Meskipun demikian, secara hukum perundang-undangan tentang keluarga di Irak tidak diambil begitu saja dari mazhab Hanafi, melainkan dirumuskan dari berbagai sumber hukum. Dalam masalah perwalian ini, amandemen terbaru perundang-undangan di Irak menyatakan bahwa pertama, keluarga atau siapapun tidak bisa memaksa seseorang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, untuk melakukan pernikahan jika tidak ada kerelaan dari pihak yang bersangkutan. Ini terdapat dalam pasal 9 ayat 1. Yang kedua, siapapun yang melanggar ketentuan di atas akan dihukum maksimal 3 tahun penjara atau denda jika dia adalah keluarga tingkat pertama. Terdapat dalam pasal 9 ayat 2. Yang ketiga, ketentuan hukum dilakukan oleh Mahkamah Syariah atau Mahkamah Status Personal pada pasal 9 ayat 3. Baiklah, kita lanjut ke pengaturan wali nikah di negara Brunei Darussalam. Di negara ini, persetujuan kedua belah pihak dalam perkawinan sangat diperlukan. Di samping itu, wali pengantin perempuan pun harus memberikan persetujuan, atau kadi yang mempunyai kewenangan bertindak sebagai wali raja, atau apabila tidak terdapat wali nasab atau wali nasab tidak menyetujui dengan alasan yang tidak masuk akal. Aturan perwalian ini dikenal di dalam mazhab Syafi'i, di mana seorang yang mau menikah harus mendapat izin dari walinya. Demikian pula berlaku di negara Brunei Darussalam ini, yang mengharuskan adanya wali dari sebuah pernikahan. Namun, tidak dijelaskan lebih lanjut apakah keharusan adanya wali diperuntukkan bagi calon mempelai yang masih gadis atau juga berlaku bagi seorang janda. Selanjutnya kita ke pembahasan pengaturan wali nikah di negara Turki. Turki yang mempunyai penduduk mayoritas Islam dan mayoritas bermazhabkan Hanafi membuat segala peraturan berkiblat ke mazhab Hanafi. Walaupun 96% dari seluruh penduduknya beragama Islam, namun banyak di antara mereka yang secara tidak sadar menjalankan ajaran Islam sebagai akibat dari kebijakan sekularisasi yang diterapkan pada abad ke-20. Di Turki sendiri, mengenai wali nikah tidak diatur lebih spesifik. UU yang digunakan adalah prinsip tahayyur. Namun, sistem pernikahan di Turki yang mayoritas bermazhabkan Hanafi tentang kedudukan wali nikah di dalam rukun nikah tidak termasuk. Mazhab Hanafi sendiri mengenai rukun nikah itu hanya ada 3. Pertama, ijab dan qabul. Kedua, orang yang berakad. Ketiga, saksi. Jika pernikahan dilakukan tanpa adanya saksi, maka pernikahannya tersebut tidak sah. Selanjutnya kita membahas tentang pengaturan wali nikah di negara Indonesia. Menurut pendapat 4 mazhab, ulama berbeda pendapat mengenai status wali dalam pernikahan. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat wali merupakan syarat sah nikah. Jika tanpa adanya wali, maka batal pernikahan tersebut atau tidak sah pernikahan tersebut.
Sebaliknya, Imam Hanafi, Za'far al-Syabi, dan al-Zuhri, jika perempuan mengawinkan dirinya tanpa persetujuan walinya, sedang suaminya masih dalam kepantasan atau bisa disebut layak atau sepupu, maka perkawinannya tetap dipandang sah. Lalu bagaimana dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974? Di sini dijelaskan perwalian tidak diatur di dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 1 menyebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan dari pihak yang melangsungkan perkawinan. Dan di dalam kompilasi hukum Islam terdapat sangat jelas mengenai kedudukan wali dalam pernikahan adalah salah satu rukun yang harus dipenuhi. Hal demikian dapat dilihat di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI pada pasal 14 mengenai rukun dan syarat perkawinan. Pertama, adanya calon suami. Kedua, adanya calon istri. Ketiga, wali nikah. Keempat, adanya 2 orang saksi. Dan kelima, ijab dan kabul. Sekian dan terima kasih dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.